Hai friends, welcome back to Junior Purba. Hari ini saya mau membahas berapa biaya hidup di Bali. Dan menurut saya biaya hidup di Bali itu tergantung dari gaya hidup kita. Kalau kita mempunyai gaya hidup yang mewah, suka belanja atau suka travel atau suka melakukan hal-hal yang membutuhkan biaya mahal, maka biaya hidup di Bali termasuk mahal. Tapi buat kita yang gaya hidupnya sederhana, contoh kita belanja tapi tidak terlalu sering dan tidak sering melakukan travel, atau kita juga bisa travel ke tempat wisata murah bahkan gratis seperti ke Pantai Kuta, itu biaya hidupnya tidak terlalu mahal. Nah, dan kali ini saya akan membahas berapa biaya hidup di Bali, termasuk itu biaya hidup untuk sewa rumah, dan biaya hidup untuk makan dan transportasi. Dan perlu kita ketahui, transportasi di Bali itu tidak seperti tempat lainnya di Indonesia. Di sini transportasinya terbatas dan kebanyakan menggunakan transportasi online ataupun sewa mobil atau motor. Dan di sini transportasi umumnya itu tidak terlalu banyak. Kalaupun ada, seperti Transarbagita, itu hanya melayani rute-rute tertentu. Dan yang kedua, di Bali itu sewa rumahnya itu berbeda di daerah tempat wisata atau di daerah tempat masyarakat tinggal. Contoh, kalau di daerah Denpasar, biayanya pasti akan lebih murah daripada di tempat wisata, contohnya Sanur, Kuta, maupun Canggu. Nah, apa saja biaya hidup di Bali menurut versi saya dan menurut biaya hidup yang saya habiskan per bulan di Bali, dan saya tinggal di daerah Sanur. Apa saja biaya hidupnya? Yuk ikutin saya ya. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, di subscribe dulu ya dan dibunyikan loncengnya. Yuk let's check it out. Liburan dan tinggal di Bali adalah dua hal yang berbeda. Ketika liburan, kita cenderung lebih royal dan merasa kalau tinggal di Bali itu bakalan mahal banget dan jadi takut duluan sebelum pindah ke Bali. Tapi menurut saya, tinggal di Bali itu tidak semahal yang kita bayangkan. 1. Biaya akomodasi. Menurut saya, biaya akomodasi di Bali lebih mahal daripada di tempat lain. Dan biaya akomodasi di Bali juga, meskipun sama-sama di Bali, berbeda tempat, berbeda juga dengan harganya. Contoh, dengan fasilitas yang sama di Denpasar dan di Kuta, Canggu atau di Sanur, harganya pasti akan lebih mahal daripada di daerah Denpasar. Contoh, dengan fasilitas yang sama, sewa kamar 1,5 juta di Denpasar, tapi di daerah Canggu bisa jadi 3 juta. Berbeda kan? Walaupun sama-sama di Bali. Dan menurut saya, biaya kamar yang paling murah itu bisa dapat 400.000 per bulan dengan fasilitas kamar kosong, dan yang paling mahal sejauh ini adalah 12 juta per bulan dengan fasilitas seperti apartemen dan berada di daerah kawasan turis. Dan saya memilih tinggal di daerah Sanur, dan biaya sewa rumah di daerah Sanur ini termasuk lebih mahal daripada di daerah Denpasar, di mana di Denpasar tempat tinggal lokal mungkin dengan fasilitas yang sama dengan yang saya punya saat ini, dan saya menyewa tempat ini lengkap dengan kolam renangnya. Bila tempat saya tinggal itu dengan biaya 8 juta per bulan. Mungkin kalau di daerah Denpasar biayanya mungkin lebih murah, bisa jadi sekitar 5 juta per bulan. 2. Makan. Harga makanan di Bali sangat beragam, bahkan di Bali ada juga sejenis nasi kucing, tapi kita di sini menyebutnya itu nasi jinggo, dan harga nasi jinggo ini pun cukup murah, yaitu goceng doang. Dan sekarang sudah ada aplikasi GoFood, jadi menurut saya untuk biaya makan kita bisa memilih sesuai dengan standar kantong kita. Dan saya biasanya masak biar lebih irit dan mendapatkan makanan yang lebih fresh, dan biaya saya belanja itu sekitar 1 juta per minggu, jadi bisa ditotalkan biaya belanja saya itu sekitar 4 juta sebulan. Dan menurut saya lebih healthy, lebih sehat kalau masak di rumah, dan saya bisa memilih
makanan yang saya suka, dan biasanya saya belanja di supermarket terdekat. Dan untuk yang ingin lebih biaya murah, yang lebih hemat, bisa belanja di pasar tradisional dan bisa menghabiskan biaya sekitar 300 sampai 400 ribuan per minggu. Jadi tergantung dengan kitanya juga ya. 3. Transportasi. Di Bali itu hampir nggak ada transportasi publik alias angkot. Kalaupun ada, palingan cuma di daerah pasar di Denpasar. Itu pun odong-odong. Jadi memang kalau harus tinggal di Bali, kita harus mempunyai kendaraan sendiri atau kita harus menyewa mobil ataupun menyewa motor. Dan biaya sewa motor untuk seperti motor Matic, Vario, dan Scoopy biayanya sekitar 600.000 sampai dengan 700.000, dan untuk motor yang lebih gede seperti NMAX itu sekitar 1,3 juta sampai 1,5 juta per bulan. Dan menurut saya kalau kita berniat untuk tinggal di Bali, lebih baik kita membeli motor atau mobil, jadi lebih hemat ya, seperti saya sekarang ini. 4. Biaya lifestyle. Menurut saya, biaya lifestyle setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari lifestyle kamu. Kalau biaya kamu tinggal di Bali murah, tapi biaya lifestyle kamu mahal, seperti kamu suka berpergian ke tempat klub malam atau minum-minuman keras, otomatis biaya lifestyle kamu mahal. Tapi kalau saya, biaya lifestyle saya itu cuma untuk belanja sesekali dan kadang travel, dan travel bisa 2 kali seminggu atau bahkan setiap minggu, tergantung dari keadaan keuangan gue. Jadi saya bisa menghabiskan dana ketika 1 kali jalan-jalan travel ke tempat wisata, bisa menghabiskan uang 1 juta karena sewa mobil dan biaya masuk ke tempat wisata. Dan untuk sebulan bisa dibudgetkan biaya lifestyle saya itu sekitar 4 juta. 5. Internet. Internet adalah kebutuhan pokok saat ini, apalagi buat kita yang bekerja melalui internet. Dan terlebih sekarang karena adanya virus yang merajalela, sehingga pemerintah menganjurkan kita work from home. Jadi, biaya internet ini adalah merupakan biaya yang wajib kita keluarkan setiap bulannya, karena kebutuhan internet merupakan kebutuhan pokok saat ini. Dan saya di sini menggunakan internet dengan biaya 650.000 per bulan. Dan ada juga sih biaya internet yang lebih murah daripada yang saya pakai ini, bisa sekitar 400.000 sampai 500.000 per bulan. 6. Biaya listrik. Dan menurut saya biaya listrik ini tergantung dari pemakaian kita. Dan saya menghabiskan biaya listrik per bulan yaitu 2 juta per bulan. Dan biaya listrik ini mahal karena saya menggunakan kolam renang, dan otomatis membersihkan kolam renang dengan menggunakan listrik, dan pertukaran airnya juga menggunakan listrik. Dan saya juga menggunakan mesin cuci, dispenser, kulkas, oven, dan TV, dan lain sebagainya. Jadi biaya listrik saya termasuk biaya listrik yang mahal, yaitu 2 juta per bulan. Kalau kamu tidak menggunakan sebanyak saya, kemungkinan bisa biaya listrik antara 400 sampai 500.000 per bulan. Jadi setelah ditotal semuanya biaya hidup di Bali, biaya hidup saya itu sekitar 20 juta per bulan. Wow, lumayan juga ya. Tapi bagi setiap orang berbeda-beda ya. Bisa jadi biaya hidup saya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan biaya hidup orang lain. So, menurut friends, apakah biaya hidup saya ini mahal atau murah dengan fasilitas yang saya miliki sekarang ini? Terima kasih sudah menonton Junior Purba, dan semoga apa yang saya jelaskan mengenai biaya hidup di Bali dapat bermanfaat, dan bagi friends yang ingin tinggal di Bali atau travel selama sebulan dapat mengetahui biaya hidup di Bali. Dan terima kasih, dan see you di next video lainnya. Terima kasih.